Baik, bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 di sini akan membahas tentang al-muhassinat al-ma'nawiyah, yaitu poin al-mad azom. Yang pertama, pengertian udah jalan belum? Udah. Yang pertama, pengertian takkid al-mad bima yushbihu azom. Takkid al-mad bima yushbihu azom merupakan salah satu jenis uslub badi yang bertujuan untuk memperindah makna. Secara leksikal, uslub ini bermakna menguatkan pujian dengan menyerupai celaan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, ragam muhasinat maknawiyah ini disebut apofasif atau pretensio, adalah gaya bahasa di mana penulis atau pengarang menegaskan sesuatu tetapi tampaknya menyangkal. Jadi kesimpulannya takkid al-mad bima yusbihu azam adalah menguatkan pujian dengan sesuatu yang menyerupai celaan. Kemudian takkid al-mad bima yusbihu azam terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, mengecualikan sifat pujian dari sifat celaan yang dinafikan. Jenis pertama merupakan mengecualikan suatu sifat terpuji dari sifat celaan yang dinafikan dalam kaidah ilmu balaghah. Jenis pertama ini bisa didefinisikan dengan antus tasna min sifatil madhi fi amrin ma min sifatin dhammi manfiyatin anhu bitaqdiri dukhuliha fiha. Yang artinya mengecualikan sifat sanjungan dari sifat pencelaan yang dinafikan dengan cara bahwa sifat sanjungan itu termasuk kepada sifat pencelaan. Sebagai contoh, ilmu Arabi berkata, laisa bihi aibun siwa annahu la taqa'ul ainu ala shibihi. Yang artinya tidak ada cacat padanya selain mata tidak akan melihat orang yang serupa dengan dia. Pada prinsip syair di atas merupakan pujian kepada orang yang dipujinya. Maksud ucapan penyair di atas adalah pada orang yang dipujanya tidak ada cacat, tidak ada seorang yang sebanding dengannya. Wala aiba fi ma'rufihi ghairu annahu yubayyinu aizal syakiri na'ani syukri. Yang artinya tiada cacat atau celah dalam kebaikan mereka. Hanya saja akan tampak ketidakmampuan orang-orang yang bersyukur dalam mensyukurinya. Ada contoh di atas, kan di sini Ibnu Arabi mengawali pembicaraannya itu dengan meniadakan kecacatan dari orang yang dipujinya. Artinya Ibnu Arabi di sini tuh benar-benar memuji akhlak orang yang dipujinya tersebut. Akan tetapi tiba-tiba di sini terdapat huruf istisna, yaitu berupa siwa. Sehingga seolah-olah huruf istisna ini ada akhlak pada diri yang dipuji oleh Ibnu Arabi tersebut yang dikecualikan. Dalam artian sedikit akhlak tercela pada diri orang yang dipuji oleh Ibnu Arabi tersebut ini memberikan kesan sebagai pendengar itu. Tetapi kalau kita perhatikan ya, dalam kata-kata
Baik, kan di sini kan kalau kita perhatikan dari kata-kata Ibnu Arabi selanjutnya pada contoh di atas, justru beliau itu mengecoh pendengar. Ia tidak hendak menyebutkan kecacatan pada diri yang dipujinya tersebut, melainkan justru Ibnu Rumi ini menguatkan pujiannya dengan kalimat yang memberikan kesan mencela. Di sini Ibnu Rumi itu benar-benar memuji diri yang dipuji tersebut, yang di atas. Selanjutnya, contoh yang kedua pada Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 25 dan 26. Bismillahirrahmanirrahim. La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima illa qilan salama salama. Yang artinya, mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu akan dibahas oleh Hana Nur Latifah. Baik, selanjutnya poin kedua, menetapkan sifat pujian bagi sesuatu, setelah itu mendatangkan huruf istisna diikuti sifat pujian yang lain. Dalam ilmu badi, jenis kedua ini biasa didefinisikan sebagai menetapkan sifat sanjungan terhadap sesuatu dan sesudahnya didatangkan perangkat pengecualian yang diikuti oleh sifat sanjungan lain yang dikecualikan dari semisalnya. Contoh untuk bentuk kedua ini adalah ana afsahul arabi baida anni min Quraisy. Aku orang Arab yang paling fasih, hanya saja aku ini orang Quraisy. Fatan kamulat akhlaquhu ghairu annahu jawadun fama yubqi 'alal mali baqiyan. Dialah pemuda yang sempurna akhlaknya, hanya saja sesungguhnya dia seorang dermawan sehingga tidak ada lagi sisa dari hartanya. Pada contoh pertama, kita dapatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyifati dirinya dengan sifat untuk pujian, yaitu bahwa beliau adalah orang Arab yang paling fasih. Namun setelah itu beliau mendatangkan huruf istisna, maka pendengar akan menjadi bingung dan beranggapan bahwa beliau akan menyebutkan kata-kata yang tidak menyenangkan setelah huruf istisna itu. Akan tetapi kondisi yang demikian itu normal kembali. Kemudian beliau menyebutkan sifat yang terpuji, yaitu bahwa beliau adalah orang Quraisy. Dan orang Quraisy adalah kabilah Arab yang paling fasih, tidak diperselisihkan. Dengan demikian, mendatangkan huruf istisna dan kata-kata berikutnya justru memperkuat pujian pada kalimat yang pertama dengan uslub yang telah dikenal umum. Demikian juga halnya contoh yang kedua. Uslub yang demikian tersebut dengan menguatkan pujian dengan kalimat yang menyerupai celaan. Selanjutnya, ta'kid al-mad bima yushbihu al-dhom merupakan salah satu bentuk dari muhassinat ma'nawiyah yang bertujuan untuk memuji atau pujian. Model pujian dengan cara ini merupakan salah satu dari beberapa bentuk pengungkapan yang memiliki nilai balaghah yang sangat tinggi. Kemudian pengertian ta'kid al-dhom bima yushbihu al-mad. Pemberian sifat jelek terhadap sesuatu, kemudian datang lagi sifat jelek yang kedua menggunakan huruf istisna dalam ilmu badi disebut ta'kid al-dhom bima yushbihu al-mad, yang artinya memperkuat celaan dengan kalimat yang menyerupai pujian. Ta'kid al-dhom bima yushbihu al-mad merupakan gaya bahasa yang bertujuan menghina namun disajikan dalam ungkapan yang menyerupai bentuk pujian. Kesimpulannya, ta'kid al-dhom bima yushbihu al-mad adalah mempertegas hinaan dengan nuansa pujian. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Lia Nurlia. Oke, yang selanjutnya yaitu pembagiannya ya. Ta'kidul dzam bima yushbihu al-mad terbagi menjadi dua macam. Yaitu pertama, mengecualikan sifat celaan dari sifat pujian yang dinafikan. Dalam kaidah ilmu balaghah, jenis pertama ini bisa dinafisikan dengan
antustathna sifatu dhammi fi amrin ma min sifatin madh manfiyatin anhu bitaqdiri dukhuliha ala sifatil madh. Artinya, mengecualikan sifat celaan yang dinafikan dari suatu sifat pujian dengan memperkirakan masuk padanya atau mengecualikan sifat celaan dari sifat pujian yang dinafikan. Contohnya, fulanun la khaira fihi illa annahu yasi'u ila man ahsana ilaihi. Artinya, si fulan tidak mempunyai kebaikan kecuali dia suka menjelekan kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Nah, kata-kata tiada kebaikan si fulan itu celaan, lalu diikuti dengan kata-kata suka menjelekan kepada orang yang berbuat baik kepadanya, sepintas lalu merupakan pujian, padahal menambah celaan. La husna fil manzili illa annahu mudlimun dayyikul hujurat. Artinya tiada keindahan dalam rumah, hanya saja gelap dan sempit kamarnya. Diperhatikan pada contoh tadi, kita menemukan pembicaraan mencela sebuah rumah dengan ungkapan la hasuna fil manzili, tiada keindahan rumah itu. Setelah digunakan huruf istisna yang isyaratkan akan datang pujian setelah istisna, namun yang terjadi sebaliknya, pembicaraan justru memberikan sifat celaan untuk yang kedua kalinya, yaitu dengan ungkapan mudlimun dayyikul hujurat, artinya gelap dan kamarnya sempit. Pemberian celaan yang kedua itu sebenarnya dimaksudkan sebagai penguat terhadap celaan yang pertama. Contoh dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 31-32. Bismillahirrahmanirrahim. Fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Artinya, karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul dan tidak mau menjalankan sholat, tetapi dia justru mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. La fadla lil qaumi illa annahum la ya'rifuna lil jari haqqo. Tiada keutamaan bagi satu kaum, namun mereka tidak mengetahui hak-hak tetangga. Pada contoh tadi, al-mutakallim mencela suatu kaum dengan cara meniadakan sifat keutamaan bagi mereka. Ungkapan yang digunakan adalah la fadla lil qaum, tiada keutamaan bagi kaum tersebut. Setelah itu digunakan huruf istisna yang mengisyaratkan akan datang pujian bagi mereka. Namun yang terjadi sebaliknya, pembicaraan mendatangkan celaan yang lain, yaitu bahwa kaum itu juga tidak mengetahui hak-hak tetangganya. Ungkapan yang digunakan adalah annahum la ya'rifuna lil jariyah. Yang kedua yaitu mengecualikan sifat celaan dari sifat celaan, yaitu menetapkan sifat celaan atas sesuatu lalu mendatangkan huruf istisna diikuti sifat celaan yang lain. Contohnya, fulanu fasikun illa annahu jahil. Si fulan itu orang fasik kecuali dia itu bodoh. Contoh lainnya, huwa badi'ul lisan ghairu anna sadrahu majma'al adghun. Artinya ia adalah orang yang kotor lidahnya, hanya saja dadanya merupakan tempat berkumpulnya kedengkian. Pada contoh tadi, pembicaraan memberikan sifat yang jelek kepada seseorang. Ungkapan yang digunakan tadi, badi'ul lisan, artinya orang yang kotor ucapannya. Setelah didatangkan huruf istisna yang beri kesan akan datang sifat yang terpuji setelahnya, namun kenyataan lain, pembicaraan mendatangkan sifat yang jelek lagi kepada orang itu. Ungkapan yang digunakan adalah sadrahu majma'al adghun. Dadanya penuh dengan kedengkian. Sifat jelek yang kedua ini tentu akan memperkuat sifat jelek yang pertama. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Silahkan bagi teman-teman yang ingin ada yang disampaikan atau ada yang ditanyakan. Terima kasih.
Baik teman-teman, silakan bila ada yang ingin ditanyakan. Halo, sudah diskusinya? Halo, sudah belum? Iya Pak, presentasinya sudah Pak, belum ada yang bertanya. Oh, udah paham berarti ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Pertama, saya mohon maaf karena 2 pertemuan tidak bisa masuk. Yang kedua, terima kasih pada kawan-kawan yang sudah mempresentasikan makalahnya. Hari ini sampai pada uslub dalam ilmu al-badi', ya. Masuk pada bagian minal muhassinat al-ma'nawiyah, ya. Di antara muhassinat ma'nawiyah yaitu takkid al-madah bima yushbihud dam dan sebaliknya. Takkidud dam bima yushbihul madah. Bacanya dzal ya, bukan apa tadi bacanya? Bukan dha tapi dzal. Adzam itu celaan ya. Jadi kalau takkidud dzammi berarti menegaskan celaan bima yushbihul madahi dengan ungkapan yang mengesankan adanya pujian. Itu takkidud dzammi bima yushbihu al-madah. Kalau yang kedua itu dibalik berarti. Yaitu takkidul madahi bima yushbihud dzam. Menegaskan pujian dengan ungkapan yang mengesankan adanya celaan. Nah, sekarang tadi yang pertama yaitu takkidud dzam dulu ya. Takkidud dzam bima yushbihul madah. Menegaskan celaan dengan redaksi atau dengan ungkapan yang mengesankan adanya pujian. Jadi ini ada 2 frase ya. Tetapi frase pertama maupun frase yang kedua itu isinya ya sama-sama mencela aslinya ya. Tapi yang kedua itu seakan-akan mengesankan adanya pujian. Padahal sebenarnya frase yang kedua itu juga justru menegaskan celaan.
Nah, jadi sama-sama mencela, karena itu disebut dengan ta'kidudz dzammi atau taukidudz dzammi, ya. Jadi menegaskan celaan. Walaupun ada kesan bahwa frase yang kedua itu adalah pujian, padahal frase yang kedua itu justru menegaskan celaan yang ingin disampaikan. Nah, sebelum saya masuk ke ayat tadi yang dari syair-syair Arab, ungkapan-ungkapan orang Arab, nah tadi sudah banyak disampaikan ya, misalnya apa tadi dikatakan la husna fil manzili illa annahu mudlimun dayqul hujurati. Coba perhatikan ya. Frasa yang pertama kan la husna fil manzili. Ya, ini bagian pertama. Tidak ada keindahan sama sekali di rumah tersebut. Ya, ini dzam kan, ini celaan kan ya. Lalu ada pengecualian pada frase berikutnya yang kedua, ya illa annahu mudlimun dayqul hujurati. Nah, pendengar kan terkecoh ini ya, karena ada pengecualian. Yang pertama sudah ngolok-ngolok, mencela, kalau ada ungkapan pengecualian, ya, illa atau yang semakna dengan itu kan harusnya isinya adalah kebaikan, ya kan? Tapi justru apa yang terjadi? Setelah illa itu justru isinya menegaskan celaannya. Ya, menegaskan celaannya. Karena itulah disebut bima yushbihu al-madah. Padahal isinya bukan madah, bukan pujian. Ini nyela, betul-betul nyela. Apa frasa yang kedua tadi? Illa annahu mudlimun dayqul hujurati. Hanya saja gelap dan sempit kamarnya. Itu celaan kan? Ya, penghinaan itu. Jadi mulai dari frasa pertama yang isinya adalah sudah celaan dan hinaan. Lalu frase yang kedua, walaupun itu diungkapkan dengan redaksi pengecualian, tapi isinya ternyata berisi celaan pula. Karena itulah disebut dengan taukidul madah, taukidu adzam. Ya, bima yushbihu al-madah. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipaham. Ya, contoh pertama tadi ya. Jadi yang pertama itu isinya mencela, lalu dikecualikan. Nah, isi pengecualiannya itu celaan juga. Harusnya pendengar kan menganggap, oh kalau ini dikecualikan berarti isi pembicaraan setelah pengecualian itu harusnya kebaikan. Tapi ternyata enggak, isinya tetap berupa celaan. Nah, itu taukidudz dzammi bima yushbihu al-madah. Nah, contoh dalam ayat Al-Qur'an. Ya, misalnya qauluhu ta'ala fala saddaqa wala shalla, lalu dikecualikan walakin, ya. Harusnya kalau dikecualikan kan pertama tadi kan isinya jelek ya. Fala saddaqa wala shalla, ya kan? Fala saddaqa wala shalla. Isinya ini jelek semua itu dua-duanya. Harusnya kan kalau dikecualikan walakin, ya harusnya setelah walakin itu kebaikan. Ya, tapi ternyata isinya celaan juga. Apa isinya? Yaitu walakin kadzdzaba wa tawalla. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Nah, ini contoh tentang apa namanya? Taukid adzam bima yushbihu al-madah. Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Jadi mereka ya tidak mau membenarkan, fala saddaqa, tidak mau membenarkan Al-Qur'an dan juga Rasul, jadi nggak percaya bahwa Al-Qur'an
itu dari Allah, Rasul Muhammad itu utusan Allah, nggak percaya kan orang-orang kafir itu. Makanya disebut oleh Al-Quran, fala saddaqa wala shalla, dan juga tidak mau sholat. Tidak membenarkan Nabi, tidak membenarkan Al-Quran, tidak mau sholat. Ini kan sifat buruk, ya kan? Walakin, tetapi, kadzdzaba wa tawalla. Harusnya kan kalau walakin isinya kan baik. Seakan-akan harusnya begitu. Pengecualian itu berarti harusnya baik. Ternyata setelah dikecualikan, isinya tetap berupa celaan. Karena itu disebut taukidud dzam. Ya, taukidud dzam. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Tapi dia justru mendustakan Rasul, kadzdzaba wa tawalla, dan juga berpaling dari kebenaran yang dibawa Rasul. Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Nah, itu tauqidu al-madah bima yushbihu dzam. Tauqidu dzam bima yushbihu al-madah. Sekarang yang kedua, tauqidu al-madah bima yushbihu dzam. Menegaskan pujian, ya, dengan ungkapan yang mengesankan adanya celaan. Jadi dikesankan ada celaan, padahal substansinya justru taukidul madah, menegaskan pujian, ya. Misalnya hadis Nabi yang tadi juga sudah dibaca di makalah, ya. Ana afsahul arabi. Saya ini orang Arab yang paling fasih. Lalu dikecualikan. Baida anni min Quraisyin. Baida itu artinya hanya saja, ya. Ya, semakna dengan lakin, ya. Illa ghair siwa, ya. Nah, itu juga maknanya kecuali, hanya saja. Baida anni min Quraisyin, hanya saja aku ini atau saya ini adalah orang dari suku Quraisy. Nah, baida anni min Quraisyin itu redaksi yang mentaukidkan al-madah, menegaskan pujian, walaupun dikesankan, ya, dalam benak pembaca seharusnya adalah apa? Adalah dzam, seharusnya adalah apa? Celaan. Hanya saja setelah dibaca dan diperhatikan, oh ternyata setelah pengecualian itu isinya adalah penegasan terhadap pujian. Makanya disebut dengan takkidul madah bima yushbihud dzam. Nah, ayatnya misalnya tadi dikutip apa tidak, ya? La yasma'una fiha lagwaw wala ta'thima. Lalu dikecualikan illa qilan salaman salama. Nah, ini kan ngecoh, ini kan ngecoh pendengar kan. Harusnya illa isinya kan dzam harusnya. Karena di depannya madah. Ujian. Harusnya kalau dikecualikan berarti adalah setelahnya berisi tentang apa? Dzam. Tapi ternyata setelah illa, pengecualian itu isinya adalah justru penegasan terhadap pujian yang pertama tadi. La yasma'una fiha lagwa wala ta'thima. Mereka para ahli surga itu, ya, tidak mendengar lagwan wala ta'thima, perkataan, ya, yang apa namanya, yang sia-sia, dan juga perkataan yang mengandung dosa, ya. Illa qilan salaman salama. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam, ya, salam keselamatan, ya. Jadi illa qilan salaman salama itu mentaukid atau menegaskan pujian yang ada pada frase sebelumnya, yaitu la yasma'una fiha lagwaw wala ta'thima. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq. Nah, lalu dikecualikan kan? Illa ayyaqulu rabbunallah. Yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar. Alladzina ukhriju, dikeluarkan, diusir, min diyarihim,
dari tanah air mereka bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Illa ayyaqulu rabbunallah, kecuali karena mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Nah, ini redaksi takkidul madah. Jadi orang-orang muhajirun itu karakternya kan dipuji di sini ya. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin. Mereka itu dipaksa keluar oleh penduduk kafir Quraisy, ya, diusir. Nah, itu kan pujian ya, betapa besar dan mulianya hati mereka mau meninggalkan tanah airnya, tanah kelahirannya karena diusir. Nah, lalu ditaukidkan setelahnya, illa ayyaqulu rabbunallah. Nah, ini taukid ya, penjelasan terhadap pujian pada frase ayat tadi sebelumnya, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq. Ya, illa an yaqulu rabbunallah, kecuali karena mereka berkata Tuhan kami adalah Allah atau hanyalah Allah. Jadi illa an yaqulu rabbunallah itu merupakan takkid terhadap alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin. Tapi takkid illa an yaqulu rabbunallah itu yushbihudzam. Ya. Frasenya ini mirip seperti celaan, seakan-akan ya. Kenapa? Karena didahului dengan pengecualian. Nah, padahal substansinya adalah justru menegaskan ujian. Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadliha. Qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl, dan seterusnya. Itu contoh-contoh takkidul madah bima yushbihudzam. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya dan diresapi. Nah, saya ingin masuk dulu ke beberapa pertemuan yang kemarin ya. Yang kemarin kan belum sempat saya jelaskan, mudah-mudahan sedikit-sedikit saya tambahi tentang yang muhassinat lafziyah ya, yang minggu yang lalu. Pertama, muhassinat lafziyah. Kemarin apa saja ya? Jinas, sajak sudah ya? Ini yang maknawiyah baru pertama ini ya. Yang dua pertemuan lalu apa? Lafziyah semua kan? Enggak Pak, yang dua pertemuan lalu ada yang maknawiyah sama yang lafziyah. Yang minggu lalu lafziyah, yang minggu lalunya lagi yang maknawiyah Pak. Oh, lafziyah hanya sekali ya? Iya Bapak. Bentar, saya lihat di ininya ya. Oh, yang kemarin sudah tauriyah ya. Tauriyah, istihdam, istitrad. Oke, yang lafziyah apa ini yang Anda tulis nih? Tibak, muqabalah. Ini salah ini ya. Tibak, muqabalah itu maknawiyah ya. Tibak, muqabalah, musyakalah, mughayarah, mura'atun nadhir, al-irsad. Nah, itu maksudnya keindahan-keindahan dari sisi lafaz ya. Nah, atau dari sisi leksikal ya. Dari sisi bunyi, muhassinat lafziyah. Itu maknawiyah ya.
tauriyah, istihdam, istitrad, iftinan, atibak, muqabalah, mura'atun nadhir, al-irsyad, dan termasuk yang hari ini kita berarti yang lafzi belum berarti ya? Yang jinas itu belum? Belum, Pak. Sepertinya belum. Minggu depan, Pak. Oh, masih terakhir. Oke. Berarti yang ini tibak ya. Jinas sudah belum ya? Oke, Belum, Pak, lafzi minggu ya. depan. Tauriyah ya. Tauriyah. Iya, Pak. Jadi tauriyah itu artinya menyembunyikan. Jadi pembicara atau mutakalim itu sengaja menyembunyikan makna. Jadi makna yang diinginkan di balik suatu kata. Jadi ketika lafadz itu diucapkan kan pasti mengandung makna ya. Nah, maknanya itu ada disebut dengan maknan qorib, ada yang disebut dengan maknan ba'id. Maknan qorib itu artinya makna yang dekat dengan lafadz itu. Atau dalam bahasa yang lain, maknan qorib itu adalah al-maknal mutabadir, makna yang mutabadir fi dzihni, jadi langsung ditangkap oleh kepala kita. Itu maknan qorib. Misalnya yadun. Ketika lafadz yadun itu diucapkan, maka pendengar langsung akan berpikir berarti maksudnya adalah tangan. Itu namanya maknan qorib. Tapi ada dalam kata yadun itu makna ba'idnya, makna jauhnya. Nah, ini kayak kita belajar semantik ya, mirip-mirip semantik itu ya. Ada makna konotatif, ada makna denotatif ya kan? Biasanya ya, mungkin Anda sudah belajar dulu di semester yang lalu. Nah, makna ba'id itu adalah makna jauh. Misalnya yadun, makna jauhnya apa? Ya kekuasaan. Yadun makna jauhnya apa? Selain kekuasaan, ya mungkin kekuatan. Ya kan? Itu juga bisa bermakna yadun. Yadan biadin. Bisa juga maknanya adalah kontan. Langsung itu. Jadi makna-makna ba'id. Makna atau dalam bahasa yang lain makna turunan ya. Nah, di dalam ungkapan tauriyah ya, makna ini disembunyikan oleh oleh pembicara atau oleh mutakalimnya. Nah, apa yang dimaksud oleh mutakalim? Nah, ini harus diteliti apakah makna yang dimaksud itu makna qorib ataukah makna ba'id. Nah, disitulah dibutuhkan kejelian seorang pendengar atau seorang pembaca. Misalnya ya di dalam qaulu ta'ala, wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Wa huwallazi yatawaffakum, dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari. Yatawaffakum, ya kan? Wafat itu kan makna qoribnya ya mati kan gitu ya. Mati artinya lepasnya roh dari jasad. Tapi makna baidnya ya tawaffakum di situ ternyata tidur gitu ya. Tidur. Wa ya'lamu ma jarahtum. Jarah al-jarah itu kan luka, makna qoribnya ya. Makna baidnya apa? Jarah hadis itu. Makna baidnya adalah dosa. Wa ya'lamu ma jarahtum, dan Allah juga mengetahui perbuatan dosa yang kalian lakukan di siang hari. Nah, itu namanya ya tauriyah ya. Was-samaa'a banainaha bi'aid wa inna lamusi'un. Aidun di situ kan jamak dari yadun. Aid ya. Itu jamak dari yadun, tangan. Nah, tangan di sini
aid di situ maknanya apa? Kalau makna qorib berarti ya tangan sebagaimana yang kita pahami. Tapi apakah betul Tuhan menginginkan makna qorib itu? Artinya Tuhan itu membangun langit itu dengan tangan dalam makna qorib. Nah, ini kan harus dipahami ya oleh pembaca. Dilihat konteks kalimatnya, kesesuaiannya dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan. Oh, ternyata enggak. Yang dimaksud aidun di situ adalah bukan tangan, tetapi adalah kekuasaan. Wassama abanainaha. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami. Itu makna baitnya. Dan makna bait ini yang banyak diikuti dan digunakan oleh para ulama. Itu namanya tauriyah ya. Tauriyah. Wala yadinuna dinal haqqi minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum shaghirun. An yadin. An yadin di situ kalau makna qoribnya kan berarti tangan. Bisa juga an yadin itu langsung kontan. Ya, ternyata an yadin di situ bukan dimaknai tangan atau kontan, tetapi dimaknai dengan makna ba'id, yaitu tunduk. Ya, yaitu tunduk. Orang-orang yang diberikan Alkitab, ya, sampai mereka membayar jizyah, hatta yu'tul jizyata an yadi wa hum shaghirun, dengan ketundukan atau dengan apa namanya an yadin wa hum shaghirun, dalam keadaan tunduk. Kenapa an yadin itu dimaknai dengan tunduk atau patuh? Karena siyakul kalamnya menunjukkan itu, yaitu wahum shaghirun di situ ya, kata wahum shaghirun itu. Oh, berarti makna yang disembunyikan itu adalah apa? Ketundukan atau kepatuhan tadi itu. Ini contoh tauriyah ya. Misalnya cerita Nabi Ibrahim itu, ketika ditanya oleh Namrud kan, siapa yang menghancurkan ini patung-patung? Ya kan? Marah kan Namrudnya. Lalu Nabi Ibrahim menjawabnya apa? Bal apa ayatnya itu? Bal fa'alahum atau fa'alahu itu domirnya ya. Kabiruhum hada, kan begitu ya. Nah, itu makna qoribnya kan menunjuk ke ini, menunjuk ke patung besar yang sengaja tidak dihancurkan oleh Ibrahim, ya, disisakan satu, lalu kapaknya dikalungkan itu. Jadi Namrud dan pasukannya, kalau memahami makna qoribnya itu berarti ya patung beneran itu. Tapi yang dimaksud oleh Ibrahim ternyata bukan gitu. Bukan kabir di situ, bukan sonamnya itu, tapi ya dia sendiri, dirinya sendiri gitu. Ya, iya yang melakukan ya sebenarnya orang yang besar, artinya yang lebih besar kekuatannya dari patung-patung yang ada di ruang ibadah kamu ini. Siapa ya? Aku sendiri. Sebenarnya begitu maksud makna di dalam hatinya Ibrahim. Jadi dia tidak berbohong karena dia tauriyah ya. Sama ketika Ibrahim ditanya oleh Raja Mesir. Ya. Oleh Raja Mesir itu. Ketika membawa istrinya, karena Raja Mesir ini suka ngambil cewek-cewek cakep gitu ya untuk dijadikan selir. Nah, Nabi Ibrahim satu ketika membawa istrinya kan. Lalu beliau ditanya, siapa ini? Ya, dia sebut bukan istrinya tapi saudaranya. Kan begitu. Tapi yang dimaksud apakah saudara? Yang enggak, dia istri kan ya. Tapi yang nah itu namanya tauriyah. Ya. Tauriyah, menyembunyikan maksud tertentu.
Dari mana Pak kita bisa memahami maknanya? Lihat siyakul kalamnya ya. Lihat siyakul kalam. Nah, di dalam Al-Qur'an itu sering model-model begini ini. Ya, ayat-ayat sifat Tuhan itu kadang-kadang banyaknya adalah tauriyah. Lalu apa tadi? At-tibaq. Sudah ya tibaq kemarin. Tibaq itu mirip dengan tadad. Gaya bahasa yang mengandung gagasan yang bertentangan itu namanya tibaq. At-tibaq. Atau mirip dengan lawan kata ya. Mirip dengan lawan kata. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ya, al awwal wal akhir ini namanya tibaq. Ya, al awwal lawannya adalah al akhir. Al zahir lawannya adalah al batin. Ini namanya muhassinat ma'nawiyah ya berupa at-tibaq. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Nah, ada adhaka, ada abka. Ya, itu tibaq. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ya. Ittabi'u fi'il amar, tapi di belakang ya la tattabi'u nahi ya. Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Nah, itu ada tibaknya ini. Tu'ti dengan tanzi'u. Tu'izzu dengan tudhillu. Tibak. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Nah, itu banyak sekali itu di situ. Lillahi ma fis samawat, as-samawat wa ma fil ardi. As-samawat dengan al-ardi tiba. Tubdu dengan tuhfu ya. Tiba. Yaghfir yu'adzib tiba. Wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud. Ayqadhan dengan ruqudun tiba itu ya. Fala tahsyawun nasa wahsyawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila. La tahsyaw dengan ihsyawni. Nah, ini tibak. Jadi tibak itu ada yang tibak negatif, ada tibak positif ya. Tibak negatif itu tibak yang ada tadi lam nahya gitu ya, sama fi'il amar. Itu tibak salab. Salab as-salab negatif. La tahsyaw dengan ihsyaw itu namanya tibak negatif. Tapi kalau aiqadhan dan ruqudun itu tibak ijab atau tibak positif namanya ya, karena tidak ada unsur kalimat larangannya. Kalimat negatifnya nggak ada ya. Dan seterusnya. Oke, tibak saya kira mudah ya, Anda tinggal kembangkan sendiri. Kemudian muqabalah. Muqabalah itu bedanya dengan tibak. Ini mirip ya, muqabalah dengan tibak. Bedanya
Kalau muqabalah itu menggunakan kelompok kata, ya. Jadi bukan kata per kata. Kalau tadi tibak kan kata per kata ya, maut, haya, sama ardun gitu ya. Terus la tahsyaun dengan la tahsyau dengan ihsyauni. Nah, itu kan satu kata ya. Kata dengan kata yang lain itu tibak. Tapi kalau muqabalah itu kelompok ya, beberapa kata. Nah, itu namanya muqabalah. Ya pokoknya lebih dari satu ya, dua makna atau lebih. Misalnya ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Nah, ini ini muqabalah namanya. Muqabalah ya'muruhum bil ma'ruf, kemudian muqabalahnya yanhahum 'anil munkar. Ya, ini kan kalau dalam bahasa Indonesia mungkin lawan tetapi bentuknya frase bukan kata ya. Frase itu kan lebih dari satu kata ya. Ya'muruhum bil ma'ruf dilawankan dengan yanhahum 'anil munkar. Kemudian yuhillu lahumut thayyibat, muqabalahnya yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Nah, gitu ya. Contoh lain, wa'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, itu muqabalah. Jadi an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, muqabalahnya lawannya dengan an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Ya, kelompok kata ya, frase dilawankan dengan frase. Itu bedanya tibak. Kalau tibak kata dengan kata yang lain. Jadi lawan kata. Kalau muqabalah kumpulan kata atau kelompok kata dengan kelompok kata yang lain. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Nah, ini mahal syahidnya di mana? Di bidurrin fala kashifa lahu. Nah, muqabalahnya mana? Bi khairin fala radda li fadli. Nah, fa in asabahu khairun tama'anna bih wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi. Mana mahal syahidnya, Pak? Khairun tama'anna. Itu muqabalahnya fitnatun qalaba ala wajhi. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Mahal syahidnya mana, Pak, ini, Pak? Jadi ma atakumur rasulu fakhudhuhu, muqabalahnya dengan ma nahakum anhu fantahu, dan begitu seterusnya ya muqabalah. Nah, nanti tinggal Anda baca di dalam ayat Al-Qur'an. Apalagi yang belum kemarin maknawiyahnya? An-nadhir ya, an-nadhir. Mura'atun nadhir. Mura'atun nadhir itu ya memperhatikan pasangan. Pasangan yang dimaksud bukan suami istri ya, bukan. Ya, pasangan dalam struktur pembicaraan atau kalam gitu ya. Al-jam'u baina amrayni au umurin mutanasibah. Nah, yaitu dengan cara memperhatikan tawafuk, keserasian antara dua hal atau lebih yang berpasangan di dalam satu teks, redaksi atau kalam. Misalnya wa huwas sami'ul basir. Ada as-sami', ada al-basir.
Ini namanya mura'atun nadhir. Jadi memperhatikan pasangan as-sami' dengan al-basir. Nah, sifat mendengar itu disandingkan dengan sifat al-basir, melihat. Ya, sehingga ada keserasian di dalam struktur ayat ini. Makanya disebut dengan apa? Muhassinat ma'nawiyah fi mura'atin nadhiri. Nadhir itu pasangan ya, nadhir. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Ya. Jadi ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Perbuatan jual beli petunjuk itu disandingkan dengan pasangannya, nazirnya yang sesuai. Apa? Yaitu fama rabihat tijaratuhum. Tidak beruntungnya perdagangan. Ya. Kenapa kok tidak beruntung dagangnya? Karena mereka jual beli petunjuk. Petunjuk dijual belikan, ya. Ya, karena redaksinya menggunakan redaksi transaksional ishtarau, maka lawannya harus yang tawafuk, yang yang serasi. Ya. Kalau jual atau jual beli, maka kalau nggak untung ya rugi. Karena yang dijual itu adalah petunjuk, maka yang pas adalah rugi. Karena itu digandengkan dengan fama rabihat tijaratuhum. Nah, itu indahnya Al-Qur'an. Ini namanya mura'atun nadhir. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Nah, ini keserasian makna ya. Jadi antara bagian awal ayat ini la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir, ini sangat serasi ya. Kita lihat al-latif ya. Kan ujungnya itu al-latif, wa huwal latif, dan paling ujung al-khabir. Jadi seakan-akan al-latif itu karena Allah punya sifat al-latif, maka la tudrikuhul absar. Tidak bisa dilihat oleh pandangan mata. Tidak dapat dicapai dengan penglihatan mata. La tudrikul absar. Nah, yang bagian dua, yudrikul absar. Al-khabir itu kan maha mengetahui. Nah, karena itu yudrikul absar, dapat melihat segala yang kelihatan. Allah karena maha khabir, maha mengetahui, maka dia mampu melihat segala hal. Ini namanya mura'atun nadhir. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Urut kan ya? Urut itu. La tudrikul absar, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Kenapa? Karena dia maha latif. Wa huwa yudrikul absar, dan dia Tuhan, Allah, dapat melihat segala yang kelihatan. Kenapa? Karena dia al-khabir, yaitu zat yang maha mengetahui. Karena mengetahui, maka huwa yudrikul absar. Nah, itu namanya mura'atun nadhir. Terus apa lagi? Musyakalah. Masih ada waktunya ya, masih panjang ya. Kalau musyakalah itu menyamai atau mengimbangi, namanya musyakalah. Ya, yang dimaksud dalam konteks ilmu balaghah adalah mengungkapkan satu makna dengan menggunakan kata lain untuk mengimbangi, ya, untuk mengimbangi atau untuk menyerupai bentuk kata yang disebutkan sebelumnya. Nah, mirip dengan gaya bahasa repetitif kalau dalam bahasa Indonesia ya, karena pengulangan kata yang sama persis ya, namanya musyakalah, ya, menyamai ya,
atau mengimbangi. Misalnya dalam qauluhu ta'ala, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Ta'lamu ma fi nafsi. Nah, diulang lagi kan? Wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau ya Allah Maha mengetahui apa-apa yang ada dalam jiwa dan hatiku. Wala a'lamu, tetapi aku tidak mengetahui ma fi nafsik, apa yang ada pada dirimu. Memang kalau diperhatikan ya, redaksi ini tidak terlalu cocok. Penggunaan yang kedua ini, wala a'lamu ma fi nafsik, itu kalau punya dauk Arabi itu tidak sopan gitu ya. Karena apa? Mukhatabnya kan Allah di situ. Ta'lamu ma fi nafsik, engkau ya Allah mengetahui apa yang ada dalam diriku. Ini tidak masalah karena Allah Maha mengetahui. Yang agak muskil itu yang kedua ini, wala a'lamu ma fi nafsik, tapi aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Nah, kata nafsik itu yang pas ya, kalau mau sopan gitu, kalau mau menggunakan stratifikasi bahasa itu wala a'lamu ma indik. Nah, itu lebih sopan sedikit ya. Wala a'lamu ma indik. Tapi kenapa redaksinya tidak menggunakan wala a'lamu ma indika atau ma indaka? Wala a'lamu ma indaka maksud saya. Kenapa enggak pakai yang itu tetapi wala a'lamu ma fi nafsika? Karena ini musyakalah. Ya, ada kepentingan musyakalah, ya, yaitu apa namanya mengungkapkan sesuatu dengan kata yang menyamai kata sebelumnya, karena sebelumnya menggunakan nafsi, ya ta'lamu ma fi nafsi, maka di redaksi setelahnya wala a'lamu ma fi nafsik, walaupun itu dirasa ya kurang sedikit sopan, tapi karena ada kepentingan musyakalah, agar serupa antara suku kata yang pertama dengan yang kedua, maka dipakailah nafsik ya. Nah, ini namanya musyakalah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nah, ini musyakalah ya. Wa makaru wa makarallah. Masa Tuhan makar kan enggak sopan sebenarnya. Tapi kenapa kok wa makarallah? Ini ada aspek musyakalah. Karena mereka makaru, ya kaum-kaum kafir itu makaru, maka wa makarallah. Nah, itu ada musyakalah di situ. Musyakalah. Wa qila al-yauma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza. Nansakum nasitum. Ada musyakalah di situ ya. Nansakum, melupakan kalian. Nasitum, kalian dulu lupa. Ya, jadi hari ini aku melupakan kalian sebagaimana dulu kalian melupakanku. Jadi ada musyakalah di situ. Fayasharuna minhum sakhirallahu minhum. Fayasharuna minhum, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Lalu sakhirallahu minhum, Allah akan membalas penghinaan mereka itu. Ini namanya musyakalah. Oke ya. Saya kira itu beberapa tambahan ya dari muhassinat ma'nawiyah yang minggu-minggu lalu belum sempat belum sempat saya terangkan karena tidak masuk ya.
Oke, kalau masih ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan, saya persilahkan sebelum kita akhiri. Sudah? Insya Allah cukup, Pak. Cukup ya. Baik. Ketemu lagi insya Allah di pertemuan yang akan datang pada materi selanjutnya. Kemudian ada barokahnya, ada manfaatnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baik, sama-sama. Saya izin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.